Hai bosku, selamat datang di channel Kanime. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas bantuannya dan selamat. Manga One Piece Chapter 1053 dibuka dengan menampilkan dialog misuh-misuhnya para Gorosei setelah melihat wanted poster terbarunya Monkey D. Luffy. Para Gorosei marah karena tidak menyangka kalau foto yang itu yang bakal digunakan sebagai foto wanted posternya Luffy. Padahal sebelumnya mereka sudah melarang foto tersebut untuk dipublikasikan. Selain itu, para Gorosei juga marah karena bagian percetakan lupa menghilangkan inisial D pada nama Luffy dalam wanted posternya tersebut. Para Gorosei kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencetak ulang poster tersebut. Namun apes bagi para Gorosei, bagian percetakan tidak dapat dihubungi. Kemarahan para Gorosei pun akhirnya sampai ke ubun-ubun. Dengan nada yang penuh amarah, Gorosei menyuruh para agennya untuk menyetop peredaran poster tersebut bagaimanapun caranya. Adegan kemudian bergeser ke tempat lain, tempat di mana Morgan sedang bersiap untuk menggoreng berita. Begitu melihat poster terbaru Monkey D. Luffy, Morgan terlihat begitu senang. Tanpa basa-basi lagi, dia pun langsung menyuruh para anak buahnya segera menyebarkan poster tersebut ke segala penjuru dunia. Morgan kemudian teringat dengan pesan terakhir dari agen Cyberpol yang menjadi salah satu informannya di Wano. Sebelum putus kontak, si agen sempat menyebutkan tentang kapal bajak laut Big Mom. Sepertinya Morgan sudah tahu bahwa pemerintah dunia pasti akan memanipulasi informasi tentang semua kejadian itu, sehingga dia memutuskan untuk tidak akan membiarkan hal semacam itu sampai terjadi lagi sekarang. Sang narator kemudian menulis sebuah narasi yang kurang lebih isinya seperti ini. Yonko, Kaido, dan Big Mom telah dikalahkan. Butuh sedikit waktu sebelum seluruh dunia bereaksi terhadap berita besar ini. 3 orang kapten bajak laut, Monkey D. Luffy, Eustace Kid, dan Trafalgar Law berhasil menjatuhkan 2 orang Yonko yang sudah berkuasa di lautan selama beberapa dekade. Oleh karena itu, pemerintah dunia menghargai kepala ketiga orang tersebut sebesar 3 miliar belly, jumlah yang luar biasa besar. Adegan pun kemudian berpindah ke negeri Wano, tepatnya di Udon. Anak buah Kid terlihat begitu surprise mengetahui kepala kapten mereka kini dihargai 3 miliar belly oleh pemerintah dunia. Namun bukannya menanggapi reaksi para anak buahnya itu, Eustace Kid justru berjalan pergi meninggalkan mereka dengan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku terlihat begitu terkejut melihat reaksi Eustace Kid itu. Dia pun bertanya, Kid akan pergi kemana? Killer kemudian mengatakan bahwa sesuai dugaannya, Eustace Kid sepertinya akan pergi ke Flower Capital. Killer dan para anggota Kid Pirates yang lain pun kemudian pergi mengikutinya karena mereka tahu kalau akan ada pesta besar-besaran di ibu kota negeri Wano tersebut. Adegan kemudian berpindah ke Flower Capital. Hidangan yang serba mewah sedang dipersiapkan oleh para juru masak. Sang pemimpin memberi instruksi kepada para anak buahnya agar jangan sampai melakukan sedikit pun kesalahan dalam penyajian karena tamu yang sedang mereka layani saat ini adalah tamu yang sangat penting, yaitu sang Shogun Negeri Wano dan para punggawanya. Begitu hidangan disajikan, Jinbe terlihat begitu bahagia karena sudah menunggu setidaknya 2 jam sampai hidangan tersebut datang. Di luar ruangan perjamuan, perayaan hari kemerdekaan juga sudah mulai meriah. Para penduduk Wano terlihat begitu bahagia menikmati setiap acara yang diselenggarakan. Hingga sampailah saatnya Hiyori tampil di depan mereka semua untuk menyanyikan single paling hitnya yang berjudul Moon Princess. Semua orang terlihat begitu terpesona menyaksikannya. Di waktu yang bersamaan, di ruang penyimpanan batu poneglyph di basement kastil Keshogunan, Nico Robin yang sedang mendalami sejarah mendapati seorang tamu yang tidak diundang. Orang tersebut adalah Tenguyama Hitetsu. Hitetsu bercerita kepada Nico Robin bahwa semua Kokeshi doll yang ada di ruangan tersebut adalah koleksinya. Hitetsu memberitahu Nico Robin bahwa ruangan tempat mereka berada saat ini adalah ruang hobinya, sekaligus juga merupakan penjara yang dia tempati selama bertahun-tahun. Nico Robin jelas begitu terkejut mendengarnya. Dia pun mempertanyakan siapa sebenarnya Hitetsu ini, karena selama ini yang Robin tahu, Hitetsu hanyalah seorang empu. Hitetsu lalu menjelaskan bahwa membuat pedang hanyalah bakat bawaan sejak lahir, namun menjadi empu hanyalah sebuah hobi, karena urusan politik kerajaan jauh lebih menyibukkannya. Nico Robin pun akhirnya tahu bahwa identitas asli Tenguyama Hitetsu sebenarnya adalah Kozuki Sukiyaki, ayah Kozuki Oden, sekaligus kakeknya Hiyori dan Momonosuke. Nico Robin kemudian bertanya, apakah Momonosuke sudah mengetahuinya? Hitetsu mengatakan,
Tidak, dia tidak ingin memberitahu mereka, meskipun para Starboards mungkin sudah ada yang menyadarinya. Hitetsu merasa malu karena dialah orang yang telah membiarkan Orochi mengambil alih negeri Wano. Dia merasa tidak punya nyali untuk memberitahu kepada Momo dan Hiyori bahwa kakeknya sebenarnya masih hidup. Saat Sukiyaki berhasil kabur dari ruangan itu, negeri Wano sudah berubah. Oden sudah tewas, sehingga Sukiyaki sempat ingin melakukan seppuku untuk menebus kesalahannya itu. Setelah adegan yang cukup mengharu biru ini, percakapan Nico Robin dengan Sukiyaki tiba-tiba berubah menjadi begitu serius. Nico Robin bilang, batu poneglyph yang ada di Alabasta menyebutkan bahwa senjata kuno Pluton ada di negeri Wano. Sukiyaki sempat terkejut mendengarnya, namun sesaat kemudian dia membenarkan perkataan Nico Robin tersebut. Selanjutnya, adegan berpindah lagi ke bekas penjara udon yang saat ini ternyata dijadikan sebagai markas sementara bagi para mantan anggota Beast Arrage. Terjadi sebuah pembantaian besar-besaran di sana. Babanuki dan para kroco bajak laut hewan buas terlihat tercabik dan tersate tanpa ampun oleh akar dan batang tanaman menjalar. Ternyata, Admiral Green Bull lah pelakunya. Tidak hanya Babanuki dan para kroco saja yang sudah dibuat bertekuk lutut. King dan Queen yang ternyata juga ada di sana juga sudah terkapar tak berkutik di tangan Green Bull. Dengan akar menjalar yang dikendalikannya, Green Bull terlihat menyerap nutrisi dan energi dari tubuh King dan Queen. Tubuh Queen yang gempal dan segar itu pun terlihat berubah menjadi kurus kering dan keriput. Green Bull bilang saat ini Angkatan Laut tidak punya cukup pasukan untuk melancarkan serangan sapu bersih, sehingga dia punya inisiatif untuk melakukannya sendiri. Namun setelah menghabisi sisa-sisa anggota bajak laut hewan buas, Green Bull memutuskan untuk memanggil bala bantuan. Dengan menggunakan Denden Mushinya, Green Bull meminta untuk dikirimkan sebuah kapal perang ke negeri Wano. Namun dia mewanti-wanti orang yang sedang berbicara dengannya itu untuk jangan sampai Akainu mengetahuinya. Green Bull yang memiliki nama asli Aramaki benar-benar seorang yang pede gila. Dia berencana menghabisi Luffy dan kawan-kawan secara diam-diam sendirian untuk membuat Akainu takjub dan bangga kepadanya. Setidaknya, seperti itulah rencana awalnya. Adegan kemudian kembali lagi ke Flower Capital. Kehadiran Luffy benar-benar membuat pesta kali ini terasa jauh lebih meriah dari semua pesta yang pernah diselenggarakan di negeri Wano. Meskipun tidak ada satupun penduduk Wano yang mengenalinya, tetapi mereka semua ikut terlarut dalam keceriaan yang disebarkan oleh Luffy. Luffy mewanti-wanti Momonosuke untuk jangan memberitahu penduduk Wano bahwa dialah orang yang telah mengalahkan Kaido. Momo terlihat begitu terkejut mendengarnya. Dia benar-benar tidak tahu kenapa Luffy tidak ingin dianggap sebagai seorang pahlawan. Namun belum sempat Luffy menjelaskan alasannya, Eustace Kid sudah keburu datang melabrak mereka. Kid datang dengan ekspresi marah besar. Dia melempar wanted poster terbaru mereka ke atas meja. Di situ terlihat wanted posternya Kid, Law dan Luffy yang telah dihargai masing-masing 3 miliar belly. Wujud Luffy dalam mode Gear 5 kini dipakai sebagai foto dalam wanted poster terbarunya. Setelah melempar wanted poster ke atas meja, Kid bilang, "Apa-apaan ini? Aku pasti akan membunuhmu. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Lihat ini adalah para Yonko yang baru." Dalam koran yang Eustace Kid tunjukkan tersebut, diketahui bahwa posisi Yonko saat ini dipegang oleh Akagami no Sangs, Monkey D. Luffy, Buggy sang jenius, dan Marshall the Teach alias Kurohige. Luffy jelas terlihat begitu shock mengetahuinya. Chapter kemudian ditutup dengan memperlihatkan posisi Green Bull yang saat ini sudah ada di dekat reruntuhan kastil Onigashima dan sedang berjalan menuju Flower Capital sendirian. Green Bull terlihat begitu emosi mengetahui Luffy dan kawan-kawan sedang berpesta pora di negeri Wano, sementara Angkatan Laut harus bekerja ekstra gara-gara ulah mereka semua. Menurut perkataannya Green Bull, dunia di luar Wano benar-benar sedang dalam kondisi yang sangat chaos saat ini. Kasih sudah menyaksikan channel Kanime ini bosku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video karena gratis. See you bosku.